Baik, kita sudah mulai rekaman kita kembali. Dan selamat malam sekali lagi saya ucapkan pada semua yang hadir pada malam hari ini. Saya harap semuanya dalam kondisi yang baik ya. Baik dan moga-moga dalam kondisi sehat semuanya. Dan terutama jiwa kita, kesehatan rohani kita baik-baik adanya. Jauh lebih penting daripada kesehatan fisik kita bahkan. Oke, dan terima kasih untuk semua yang mendoakan bahwa saya juga sudah keluar dari rumah sakit ya, dan sudah pulih ya, tinggal meningkatkan mungkin stamina lebih lagi ya. Oke, dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia pada kami. Kau yang kira tolong pada malam hari ini kami ingin belajar firman-Mu, terutama berkaitan dengan gereja atau eklesia. Kau kira tolong kami agar kami memahami tentang jemaat-Mu dengan baik. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Dan kita akan melanjutkan. Karena sudah 2 minggu kita nggak ketemu, jadi sudah agak lama juga. Saya harap Anda belum lupa akan pembahasan-pembahasan kita. Dan kita sedang kita belajar tentang eklesia, tentang jemaat. Dan kita mulai dengan, kita harus tahu dulu apa sih maksudnya dari eklesia, apa arti dari eklesia, apa sih sebenarnya eklesia itu, gitu. Dan kita sudah melihat di dalam perjanjian baru statistik-statistik yang penting untuk diingat bahwa eklesia muncul 115 kali. 115 kali. Dari 115 kali ini 111-nya, jadi hanya 4 yang tidak mengacu kepada eklesia Kristus. 111 mengacu kepada eklesia Kristus atau jemaat perjanjian baru. Tetapi intinya apa itu? Dan kita bisa lihat di sini dapat disimpulkan ya berdasarkan arti dari kata eklesia yang sudah kita bahas cukup panjang lebar. Dapat disimpulkan bahwa eklesia Kristus adalah kumpulan orang-orang yang sudah mengakui Kristus secara umum. Mengakui Kristus secara umum itu adalah dengan cara memberi diri dibaptis, yang berkumpul untuk melakukan pekerjaan dan kehendak Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi kumpulan orang yang sudah dibaptis, yaitu mengakui Kristus secara umum, berkumpul untuk melakukan pekerjaan dan kehendak Tuhan Yesus di sini. Jadi ini adalah definisi dari eklesia, kita melihat di sini. Dan dengan demikian, maka kita sudah masuk kepada konsep, dan ini sudah kita bahas, bahwa gereja yang dimaksud di dalam Alkitab adalah gereja yang berkumpul. Nah, kalau berkumpul, maka gereja itu adalah gereja yang bersifat lokal. Ya, bersifat lokal. Nah, ini kontras dengan pemahaman umum, di mana banyak sekali orang Kristen, dan banyak sekali teolog, dan banyak sekali buku-buku teologi dan lain sebagainya mengatakan bahwa ada 2 jenis gereja. Ya, 2 jenis gereja, yaitu satu gereja universal dan satu gereja lokal. Jadi Alkitab mengandung 2 jenis gereja katanya. Tetapi kalau benar Alkitab mengandung 2 jenis gereja, di mana definisinya keduanya tidak ada, gitu. Karena kata yang sama dipakai, yaitu eklesia. Dan Tuhan berkata dia akan mendirikan gerejanya. Di dalam Matius 16 ayat 18, Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, jemaat yang apa yang didirikan oleh Tuhan Yesus? Ya, karena di situ hanya satu saja jemaat. Aku akan mendirikan Mouten Ecclesian, Tuhan bilang. Nah, jadi kita percaya bahwa Tuhan mendirikan jemaat lokal, karena jemaat lokal pasti ada di dalam Alkitab, sudah jelas ada. Sedangkan istilah gereja universal atau gereja Katolik di sini ya,
Nah, gereja Katolik ini awal-awal disebut oleh seorang namanya Ignatius, walaupun diragukan bahwa Ignatius benar-benar menulis ini. Karena kata Ecclesia Catholicae ini muncul di dalam salinan surat Ignatius yang diragukan bahwa itu memang tulisan Ignatius. Itu sudah kita bahas sedikit minggu lalu. Nah, akhirnya terjadi penyimpangan. Kita sudah lihat terjadi penyimpangan konsep gereja universal dan akhirnya mengarah kepada gereja Katolik. Ya, gereja Katolik akhirnya gereja Katolik mengajarkan gereja yang universal dan kelihatan. Jadi semuanya mendunia dipimpin oleh gereja Roma dan semua gereja lain sebenarnya adalah bagian dari gereja Roma. Makanya saya sebut sebagai gereja Roma Katolik. Nah, itu adalah konsep gereja universal mereka. Dan ketika para reformator keluar, mereka masih menyimpan sebagian dari konsep itu, tapi mereka modifikasi sehingga menjadi gereja yang universal dan tidak kelihatan. The Universal Invisible Church katanya di situ ya. Dan ya kesalahan-kesalahan itu kontras dengan kaum Baptis ya, kaum Baptis dan pendahulu rohani mereka seperti kaum Novatian, Donatis, Waldensian, Anabaptis dan sebagainya menekankan gereja yang atau eklesia yang lokal di sini. Oke, dan saya ada sedikit foto mencuplikan di sini. Ini dari bukunya Dr. Strauss, Dr. Thomas Strauss, seorang ahli bahasa Yunani dan juga ahli gereja dan ahli teologi. Beliau juga waktu saya mengambil doktor teologi saya belajar di bawah dia. Dan dia menyatakan ya kenapa bisa terjadi penyimpangan akhirnya muncul ke arah konsep gereja yang universal. Dan itu adalah karena adanya munculnya atau disusupinya filosofi Plato di gereja. Ya, filosofi Plato. Dan filosofi Plato itu seperti apa? Nah, coba saya bacakan di sini. The great Greek philosophers influenced the Greco-Roman world into which Christianity came. Jadi, kekristenan muncul di abad pertama waktu itu dan terpengaruh banyak orang yang terpengaruh oleh filosofi Yunani pada waktu itu. Ya, dan Paulus saja ada memperingatkan hal ini. Di dalam Kolose Paulus menulis bahwa jangan sampai kamu ditawan oleh filsafat yang kosong. Ya, namun rupanya ada banyak orang yang tidak mengindahkan peringatan dari sang rasul. Such men as Pythagoras, Socrates, Plato, and Aristotle contributed to the ancient world's knowledge in math, ethics, government, science, and religion. Okay, jadi mereka membawa sumbangsi-sumbangsi besar bagi berbagai pemikiran. This latter category, religion, jadi oke lah kalau misalnya tentang matematika segala macam, science kita nggak usah terlalu pusing. Tapi mereka juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran agamawi. Jadi this latter category, religion, constituted the world view of the philosopher and was foundational to all other discipline. Jadi tentang agama justru itu yang menjadi fondasi mereka, fondasi berpikir mereka. Ya. All of the aforementioned philosophers, semua filsuf yang tadi disebut itu, embrace pantheism and its inherent gnostic tenets. Jadi semua filsuf Yunani ya, Pythagoras, Socrates segala macam, mereka semuanya cenderung panteistik. Yang cenderung gnostik juga dari sudut pandang Kristen di sini ya. Plato ini hidup jauh sebelum Tuhan Yesus sebenarnya, jadi sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Plato determined that reality was in the universal. Jadi menurut Plato, realita ada pada sesuatu yang universal atau dia sebut oversoul, and that it was imperfectly manifested in the physical world as shadows on a cave wall. Jadi yang universal ini muncul di dunia di dalam
instansi-instansi lokalnya begitu. Ya, seperti bayang-bayang muncul di tembok begitu. Itu ilustrasi dia. In his thinking, each man had a soul which was part of the universal oversoul. Jadi dia terapkan ini kepada manusia. Jadi menurut dia ada manusia yang universal, yang dia sebut oversoul, gitu. Ada manusia universal dan tiap-tiap manusia yang ada di dunia ini hanyalah bagian dari si oversoul ini. Bagian dari oversoul. Tiap manusia punya soul, punya jiwa. Jiwa yang individu itu adalah bagian dari jiwa yang universal, gitu. The goal of life, tujuan kehidupan, was to be free from the physical realm and to reunite one's soul with the oversoul. Jadi kalau bisa bebas dari lingkup fisik dan kembali ke oversoul ini, itu adalah ya mirip-mirip Buddha juga ya, pengajarannya mirip-mirip Buddha. His mind-body dualism and universal particular contrast had a major impact on this famous student Aristotle. Jadi Plato itu gurunya Aristoteles, ya. Dan mereka membuat penekanan yang berbeda, di mana Plato memberi penekanan kepada universal, Aristoteles memberi penekanan kepada yang partikular atau yang spesifik, yang individu. And his emphasis on goodness as a supreme universal had a major impact on the patristics. Ya. Jadi rupanya Plato banyak mempengaruhi cara berpikir patristik. Patristik ini yang mereka sering sebut bapak-bapak gereja. Ya, tapi saya sendiri tidak begitu suka dengan istilah bapak-bapak gereja karena ya itu juga konsep gereja yang salah kalau istilah bapak-bapak gereja. Ya. Plato's emphasis on the universal in contrast with the particular led to universalism or Catholicity. Jadi penekanan Plato tentang konsep universal akhirnya masuk ke mempengaruhi pemikiran Kristen begitu. Permeating all of life. Jadi masuk ke segala aspek kehidupan ya. Konsep Katolisitas ini was the warp and woof of the Greco-Roman world yang menjadi inti atau menjadi sesuatu yang sangat populer di dunia Romawi Yunani waktu itu. Catholicity corresponded to that which was absolute, ideal, perfect. It was the rational outworking of pantheism. Jadi sesuatu yang Katolik itulah yang absolut, ideal dan perfect katanya sini. Oke, coba kita lihat lagi halaman selanjutnya. Jadi ini sangat menarik ya dan penting. One of the errors of the patristics, jadi salah satu kesalahan dari bapak-bapak gereja itu, perhaps unbeknownst to them, mungkin mereka sendiri tidak tahu, was to embrace Platonic philosophy. Jadi kesalahannya adalah mereka menerima filosofi Plato ini and read into Christian scripture the doctrine of Catholicity. Dan akhirnya memasukkan konsep Katolisitas ke dalam kitab suci orang Kristen, ke dalam Alkitab. Sebenarnya Alkitab tidak ada mengajarkan konsep filosofi universalismenya Plato, tidak ada. Alkitab tidak ada mengajarkan itu. Tetapi mereka yang terpengaruh oleh filsafat Plato, mereka membaca masuk itu ke dalam Alkitab. Several examples are instructive. Jadi berikan beberapa contoh di sini ya. Misalnya penulis dari sebuah surat namanya Didache, jadi artinya pengajaran. Ya. Jadi ini surat ini ditulis sekitar tahun 125 Masehi. Jadi masih sangat awal sini ya. Manifest his Catholicity applied to ecclesiology. Jadi sudah mulai memasukkan konsep Katolik ke dalam eklesiologi, ke dalam doktrin gereja. As he states, as this broken bread was scattered upon the mountains and being gathered together become one, so may thy church be gathered together from the ends of the earth into thy kingdom. Tanya sini. Jadi thy church di sini mengacu kepada gereja yang dianggap universal begitu. Again, the author prays that the Lord will gather it together from the four winds, even the church which has been sanctified. Jadi ini juga dia sudah mulai menulis dengan konsep ada gereja yang
bersifat universal di sini. Walaupun belum pakai istilah itu. Tapi thy church may be gathered together from the ends of the earth. Gereja dikonsepkan memenuhi seluruh bumi katanya di sini. Oke, kemudian the first writer to combine Catholic with Church was not a New Testament writer, bukan dalam Alkitab, but it was Ignatius, ini yang kita ada singgung kemarin. Tapi Ignatius pun diragukan apakah itu benar Ignatius atau belakangan ditambahkan. Who stated wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Ini dalam tulisan Ignatius yang kita ragukan itu kemarin, dimanapun ada Yesus Kristus, di situ ada gereja Katolik katanya di sini. Ignatius, along with others, developed an external and Catholic institute to offset heretical movement. Jadi Ignatius bersama dengan tokoh-tokoh lain memunculkan ya suatu institusi yang kelihatan eksternal dan Katolik untuk melawan gerakan-gerakan sesat gitu. This visible Catholicity was expressed in terms by Ignatius as apart from these there is no church. Ya. Jadi Ignatius menulis bahwa tanpa adanya ini ya diaken-diaken, uskup dan penatua tidak ada gereja. Jadi dia mendukung ya katolisitas yang kelihatan. Jadi ingat bahwa awal-awal semua bilang Katolik dan kelihatan. Itu adalah konsep gereja Katolik di situ. Belakangan baru setelah reformasi ada yang namanya universal tapi tidak kelihatan gitu. And Irenaeus' well-known defense for apostolic succession, which included his proclamation for with this church dan sebagainya. Oke, kita tidak usah baca semuanya di sini, tapi intinya dia mendokumentasikan bagaimana tokoh-tokoh awal mulai menyimpang di sini ya, mulai menyimpang karena terpengaruh oleh filsafatnya Plato. Oke, coba kita lihat lagi. Cyprian dengan famous expression, dengan pernyataan dia yang terkenal, extra nulla salus ecclesiam. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi di sini malah mengaitkan antara soteriologi dengan eklesiologi. Gitu. Dan terakhir adalah Augustine. Kalau saya tidak salah, dia bahas Augustine. Kita lihat. Augustine ya. Coba kita baca tentang Augustine deh. Augustine was a Neoplatonist. Ya, seorang Neoplatonis ya, terpengaruh oleh Plato, whose work represents the climax of Platonic spirituality. Augustine's controversy with the Donatists. Jadi waktu di zamannya Augustine dia banyak berdebat dengan tokoh-tokoh yang seorang tokoh namanya Donatus dan pengikutnya disebut Donatis. Gambarnya kosong, sebentar. Heru bilang gambarnya kosong. Yang lain ada lihat nggak? Mestinya kelihatan. Oke, udah muncul ya. Tadi ini. Oke, jadi Augustine waktu itu dia banyak berdebat dengan sekelompok orang namanya Donatis. Ya. Dan akhirnya Augustine karena dia berdebat dengan Donatis dan sebagainya, akhirnya dia membentuk ya eklesiologi Katolik untuk berabad-abad selanjutnya, for centuries to come. The Donatists criticized the visible church because of its lack of a pure membership. Jadi kaum Donatis waktu itu mengkritik, kalian yang menyebut diri gereja yang kelihatan, gereja yang Katolik ini, kok banyak orang jahat di dalamnya. Banyak orang jahat, ada orang-orang yang menyangkal iman dan lain sebagainya. Asking if the church was actually split into two churches, the mixed church of the present and the pure church of the future.
Dia bilang, loh kok gereja yang kalian bilang ini gereja Katolik ini malah kacau begitu. Malah banyak yang tidak tidak pure, tidak murni. In seeing the Donatist' legitimate criticism of the impure visible church, karena si Augustine menyadari bahwa kritikan Donatis ini benar, ada benarnya, bahwa gereja yang kelihatan itu impure ya, tidak murni. Karena kenapa ya? Karena mereka membaptis bayi, sudah mulai membaptis bayi pada waktu itu lain sebagainya. Jadi dan mereka memaksa karena di zaman Augustine ini pergabungan antara gereja dengan negara sudah dimulai. Akhirnya semua anggota gereja, semua anggota negara, warga negara dijadikan anggota gereja. Maka muncullah gereja yang uh, gado-gado dan tidak pure ya, penuh dengan orang-orang yang tidak diselamatkan di situ. Nah, Augustine menyadari bahwa kritikan kaum Donatis ini cukup mengena begitu. Oleh karena itu dia akhirnya terpaksa, Augustine was forced to couple his concept of the predestination of the elect with the Cyprianic concept of the Catholic Church. Ya, jadi dia akhirnya terpaksa menggabungkan konsep predestinasi dia, ya, karena dia juga cikal bakal Calvinis ya si Augustine ini. Concept of the predestination of the elect with his Cyprianic concept of the Catholic Church. Dia gabungkan konsep predestinasi dia dengan konsep gereja Katolik dia. Berkhoff sums up Augustine's position by stating, the real unity of the saints and therefore of the church is an invisible one. Jadi persatuan orang-orang kudus dengan gereja itu persatuan yang tidak kelihatan katanya. At the same time, it exists only within the Catholic Church, for it is there only that the Spirit works and that true love dwells. Walaupun tidak kelihatan, tapi hanya ada di dalam gereja Katolik katanya. His theological ingenuity, jadi kejeniusan teologis dia ini, jadi dia menciptakan teologi yang jenius gitu ya, untuk ya, walaupun salah. Had a twofold effect, memiliki efek dua efek. It not only helped Augustine to neatly sidestep the Donatist objection, yaitu dia membantu dia untuk menghindar dari serangan atau tuduhan Donatis, but it also was the source for later ecclesiological error, tapi menjadi sumber untuk kesalahan eklesiologis selanjutnya. Although Augustine did not use the term invisible with Catholic Church, he did originate the concept of invisible Catholic Church. Jadi, konsep gereja Katolik yang tidak kelihatan itu sudah dimulai di zamannya Augustine, walaupun baru setengah-setengah dia kembangkan karena di zaman dia gereja Katolik kelihatan begitu, tapi karena diserang oleh Donatis bahwa gereja kalian yang kelihatan ini kok penuh dengan orang yang tidak murni, dia sudah mulai memikirkan dan mulai menciptakan konsep gereja Katolik yang tidak kelihatan. Oke. Dan sampai dengan abad kelima, by the 5th century, there were at least two different concepts to church. Ada minimal dua konsep tentang gereja. To the Augustinian Catholic, the true church was within the visible Catholic institution. Okay, jadi visible Catholic, jadi Katolik kan universal ya, universal Katolik tapi kelihatan, yaitu gereja Katolik begitu, yang dimasuki melalui baptisan dan sakramen. Tapi bagi kaum Donatis ini adalah salah satu nenek moyang dari kaum Baptis. The true church was the assembly of immersed believers in a particular locale. Jadi perkumpulan orang-orang percaya yang sudah dibaptis, diselamkan dalam lokasi-lokasi tertentu, yaitu Ecclesian Mo, ya. Mo Ecclesiannya Kristus. Oke, jadi ini adalah sedikit ya mengenai apa yang terjadi di
Ini di abad-abad pertama pada waktu itu. Oke, dan coba kita lihat sekarang. Ya, kita sedikit berlanjut di dalam diktat kita. Kita melihat poin nomor 5 ya. Kesalahan konsep gereja universal antara lain A. Melanggar arti eklesia. Nah, ini sudah kita bahas. Arti eklesia adalah perkumpulan. Jadi kalau gereja itu universal, kapan dia berkumpul? Di mana dia berkumpul? Tidak ada. Ya. Oke. Kemudian B. Tidak memperhatikan bagaimana kata eklesia dipakai dalam Alkitab dan membuat adanya dua jenis eklesia, pada Alkitab tidak berbicara demikian. Gitu. Jadi ini yang ada sedikit kita singgung juga minggu lalu, ya, di mana konsep yang salah adalah ada dua eklesia, yaitu lokal dan universal. Ya, dan kita bilang tidak ada begitu, tidak ada melanggar arti dari eklesia itu sendiri. Eklesia adalah suatu perkumpulan. Dan juga bukan hanya melanggar arti eklesia, tapi juga tidak memperhatikan cara pemakaian eklesia. Ya, kita bilang yang benar adalah eklesia bisa mengacu kepada eklesia spesifik atau generik. Atau generik. Nah, generik maksudnya adalah konsepnya, konsep gereja itu. Gitu. Tidak harus mengacu pada yang mana yang spesifik, tapi konsepnya. Gitu ya. Dan minggu lalu saya sudah kasih contoh, bisa saja ada penggunaan kata, atau saya kasih lihat di sini ya. Misalnya di 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke, katakanlah misalnya ayat 3 ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Jadi perhatikan kata-kata ini, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dikatakan di sini kan, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Nah, perempuan yang mana yang dimaksud dan laki-laki yang mana yang dimaksud di sini? Nah, di sini dia tidak mengacu kepada perempuan spesifik mana-mana atau laki-laki spesifik mana-mana, tapi dia mengacu kepada konsep laki-laki dan konsep perempuan secara generik. Dan tidak ada kita bisa menyimpulkan bahwa oh, kalau begitu ada perempuan universal dan ada laki-laki universal. Itu suatu hal yang sangat konyol gitu ya. Jadi itu tidak bisa. Jadi ini adalah contoh penggunaan generik, dan demikian juga mengenai gereja. Ya, gereja bisa dipakai, eklesia bisa dipakai dalam pengertian generik. Nah, kata eklesia itu muncul 115 kali di dalam Alkitab. Nah, sudah kita singgung 115 kali. Di sini saya sudah searchkan semua 115 kali. Jadi perhatikan di sini ada verse 1 of 115 di sini ya. Dan kita bisa lihat secara ini cepat ya, 115 kali penggunaan eklesia. Jadi bagaimana, apakah ada penggunaan eklesia yang mengharuskan konsep gereja yang universal atau tidak begitu? Ataukah kita bisa memahaminya seperti apa? Nah, yang pertama sekali muncul adalah di Matius 16 ayat 18. Dikatakan di sini, dan aku pun berkata kepada kamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Dan ini kita kaitkan dengan di Matius 18 ayat 17. Karena di dalam seluruh Injil hanya dua kali atau di dua perikop, total 3 kali. Jadi dua perikop, total 3 kali Tuhan Yesus memakai eklesia di Injil. Ya. Pertama di Matius 16 ayat 18 dan kedua di Matius 18 ayat 17. Nah, jemaat seperti apa yang didirikan oleh Tuhan Yesus di Matius 16 ayat 18? Itu jelas di dalam Matius 18 ayat 17. Karena di Matius 18 ayat 17 ini adalah mengenai disiplin jemaat. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, ya, kepada eklesia, kepada jemaat. Tell it unto the church. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, kalau kita melihat kata-kata di sini di Matius 18 ayat 17, jelas sekali secara absolut ini tidak mungkin mengacu kepada gereja universal. Melainkan ini mengacu kepada gereja lokal. Mengapa? Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Berarti harus ada suatu perkumpulan, ada jemaat yang berkumpul di mana kita bisa menyampaikan berbagai masalah-masalah disiplin. Dan nanti kita akan bahas mengenai disiplin jemaat, ya. Misalnya ada anggota gereja yang jatuh dalam dosa, katakanlah dia ketahuan mencuri misalnya, atau dia ketahuan berzina, atau dia ketahuan entah nggak bikin sesuatu yang salah lah, pokoknya dia jatuh dalam dosa, maka dia harus ditegur 4 mata. Kalau dia tidak mau bertobat, dibawa saksi. Kalau dia tidak mau bertobat juga, maka dia harus disampaikan soalnya kepada jemaat. Nah, kalau ini tidak mungkin mengacu pada gereja universal. Anda mau menyampaikan masalah disiplin ke gereja universal, caranya gimana? Gitu. Nah, gereja universal tidak pernah berkumpul, tidak ada alamatnya, tidak ada pejabatnya siapa gitu. Pejabatnya mau ngomong kepada siapa? Jadi sampaikanlah soalnya kepada jemaat, jelas adalah jemaat lokal di sini. Dan jemaat punya tanggung jawab untuk menegur dia. Makanya dikatakan di sini, jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, jadi jemaat harus menegur orang tersebut. Gitu. Jadi jelas yang dimaksud oleh jemaat atau kata eklesia di dalam Matius 18 adalah jemaat lokal. Dan kalau itu yang dimaksud di Matius 18, maka itu pula yang pastinya dimaksud di dalam Matius pasal 16 yang menjadi ayat ini ya, ayat dasar. Aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Jelas sekali dalam Matius 18 bahwa ini adalah jemaat lokal. Oke. Baik. Ada pertanyaan dari Hendra. Selamat malam. Oke, mau tanya apakah yang dimaksud gereja adalah orang yang disuruh Tuhan secara khusus membuat gereja atau orang percaya bisa secara bebas membuat gereja? Yang dimaksud gereja adalah tadi perkumpulan orang. Jadi orang-orang yang sudah memberi diri dibaptis berkumpul untuk secara spesifik melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan untuk membentuk suatu jemaat di situ. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah, jadi ini saya lihat pertanyaannya lebih kepada boleh nggak mendirikan gereja begitu ya? Boleh nggak mendirikan gereja secara bebas maksudnya begitu? Nah, mau mendirikan gereja secara bebas, setiap orang yang sudah memberi diri dibaptis, sudah menjadi anggota jemaat yang Alkitabiah, bisa dia untuk mendirikan gereja. Ya, boleh dia mendirikan gereja. Oke ya. Tetapi ya tentunya untuk mendirikan gereja nanti kita akan lihat ada baiknya bahwa seseorang itu didukung oleh jemaat lokalnya gitu. Jadi diutus gitu ya, diutus untuk mendirikan jemaat begitu. Oke, tapi kita kembali ke sini ke teks kita, ada 115, ada banyak ya. Muncul lagi di Kisah Rasul 2 ayat 47. Kisah Rasul 2 ayat 47. Dan ini di critical text tidak muncul di sini ya. Mestinya di KJV kelihatan muncul kata church. The Lord added to the church daily as should be safe. Jadi Tuhan menambahkan tiap-tiap hari ke dalam jemaat orang-orang yang diselamatkan.
Dan ini mengacu kepada jemaat apa? Ya, jemaat di Yerusalem. Konteksnya adalah jemaat Yerusalem di sini. Karena ini bicara mengenai pada hari Pentakosta ada 3.000 orang yang diselamatkan, tapi tidak stop sampai di sana. Melainkan bahwa Tuhan menambahkan tiap-tiap hari jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan Kisah Rasul 2 di sini ini adalah teks yang sangat penting ya. Kisah Rasul 2 mulai dari ayat 42 di sini atau dari 41. Dari 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi jumlah mereka bertambah ketika mereka memberi diri dibaptis, dan ini mengokohkan apa yang sudah kita katakan di awal bahwa jemaat adalah kumpulan orang-orang yang ya namanya jemaat Kristus kan, yang mengidentifikasi diri dengan Kristus. Nah, bagaimana cara orang bisa mengidentifikasi diri dengan Kristus? Yaitu dengan memberi diri dibaptis gitu. Jadi kalau Anda belum pernah dibaptis, ya, maka Anda belum pernah secara publik sebenarnya mengidentifikasikan diri dengan Tuhan Yesus dengan cara yang alkitabiah. Dan Anda belum menjadi anggota suatu jemaat sebenarnya. Ya, Anda belum menjadi anggota jemaat karena ketika ada yang memberi diri dibaptis, katanya jumlah mereka ditambah. Jumlah mereka ditambah 3.000 jiwa. Jadi adalah pada saat mereka memberi diri dibaptis. Dan ditambah kemana? Ya tadi yang kita baca di ayat 47. Ditambah ke dalam jemaat. Ya sekali lagi di Lembaga Kitab Indonesia agak kurang. Karena mereka mengikuti critical text. Mestinya ada kata-kata, the Lord added to the church daily, such as should be saved. Jadi Tuhan menambahkan ke dalam jemaat, yaitu ketika mereka diselamatkan dan kemudian memberi diri dibaptis. Dan kalau misalnya Anda belum pernah dibaptis, melainkan Anda baru pernah dipercik misalnya. Nah, dan saya sengaja membedakan ya, ada perbedaan antara dibaptis dengan dipercik, karena dibaptis adalah masuk ke dalam air. Tapi kalau misalnya Anda baru pernah dipercik, Anda belum pernah dibaptis, maka Anda belum pernah masuk ke dalam jemaat Tuhan, jemaat eklesianya Kristus gitu. Oke, pertanyaan dari Pak Andi. Bisa dikatakan jemaat awal itu 120 orang, baru kemudian ditambah 3.000 orang. Ya, bisa dikatakan demikian. Bahwa mereka mulai dengan 120 dan pada hari Pentakosta mereka bertambah 3.000. Yang juga berarti bahwa jemaat bukan dimulai pada hari Pentakosta ya. Nanti kita akan lihat di diktat kita ada pembahasannya. Karena pada hari Pentakosta, perhatikan apa? Jumlah mereka bertambah 3.000. Kalau bertambah berarti bukan baru mulai. Ya. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan berarti mereka sudah ada sebelumnya. Oke. Itu Kisah Rasul 2 ayat 47. Berikutnya Kisah Rasul 5 ayat 11. Kisah Rasul 5 ayat 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat. Nah, seluruh jemaat di sini maksudnya adalah jemaat di Yerusalem. Ya, ini konteksnya apa ini? Konteksnya adalah Ananias dan Safira mati, ya. Ananias dan Safira mati. Oke, jadi dan karena Ananias dan Safira mati, maka katanya apa? Ketakutanlah seluruh jemaat. Ya, ini adalah semacam pendisiplinan dari Tuhan. Ya, Tuhan bisa mendisiplinkan anggota jemaat yang berbuat dosa di sini ya. Jangan main-main. Oke, berikutnya di dalam Kisah Rasul 7 ayat 38. Jadi ya, kita ini ya 115 kali kata eklesia muncul. Kita bisa satu-satu kita telusuri di sini. Nah, namanya juga kita belajar eklesiologi kan, lebih baik kita melihat di dalam Alkitab kata eklesia muncul kapan saja dan ada pelajaran apa yang bisa kita tarik daripadanya, terutama berkaitan dengan sifat gereja, apakah gereja itu lokal atau universal misalnya. Dan sekaligus kita bisa berkomentar tentang hal-hal lain mengenai jemaat. Oke, misalnya tadi Kisah Rasul 5 ayat 11 ada kaitan dengan disiplin jemaat.
Ya, di mana Ananias dan Safira langsung mati di situ di hadapan Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 38. Nah, ini adalah salah satu penggunaan eklesia yang bukan mengacu kepada eklesia Kristus, tetapi ini eklesia ini ya di Perjanjian Lama. Jadi ini beda, nggak ada hubungannya dengan Perjanjian Baru punya. Jadi dikatakan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah. Jadi diterjemahkan sidang jemaah. Dan oke, jadi ini bicara mengenai Israel. Jadi yang dimaksud eklesia sini adalah sidang jemaat Israel. Lanjut di pasal 8 ayat 1 masih di Kisah Para Rasul. Kisah Rasul tentu banyak sekali ya. Dikatakan di situ pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Oke, ini juga sangat jelas sekali. Jemaat di Yerusalem berarti jemaat lokal, lokasinya di Yerusalem. Dan di Kisah Rasul 8 ayat 3, dan Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Jemaat yang mana? Ya sesuai dengan konteks di ayat 1. Ayat 1 bicara mengenai jemaat di Yerusalem. Di ayat 3, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Jemaat yang mana? Jemaat yang di Yerusalem itu. Oke ya, jadi saya rasa sangat jelas sekali di sini. Nah, jadi Saulus waktu itu menganiaya. Tapi akhirnya Saulus bertobat. Nah, itu diceritakan di Kisah Rasul pasal 9. Ya, Saulus bertobat. Dan setelah Saulus bertobat, apa yang terjadi? Di pasal 9 ayat 31. Nah, di sini juga terjadi sedikit perubahan ya antara critical text dengan Textus Receptus. Dan Textus Receptus jauh lebih benar. Hai men own ecclesiae. Jadi, then had the churches, perhatikan ini penggunaan jamak ya. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria. Ya, jadi gereja-gereja jamak penggunaan plural. Nah, Elai di Alkitab Bahasa Indonesia dia hanya pakai jemaat saja. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Mestinya yang benar adalah jemaat-jemaat. Oke, jemaat-jemaat. Oke, Pak Solihin ada masalah dengan audionya. Bagaimana dengan yang lain? Moga-moga tidak ada masalah ya. Dia bilang sudah 4 kali hilang. Wow, 4 kali hilang. Oke, karena tidak ada yang lain yang komplain, saya beranggapan bahwa semua yang lain dalam kondisi aman. Ya. Oke, jadi kembali ke Kisah Rasul 9 ayat 31. Nah, ini yang kadang-kadang saya dapatkan ya, penggunaan jemaat yang salah di sini. Di mana coba saya ini sebentar ya. Coba kita misalnya sini ya. Oke, jadi ya pada penggunaan ya istilah eklesia atau jemaat yang tidak tepat ya, misalnya ya, contoh apa ya, misalnya kita bilang gini, gereja Indonesia sedang diterpa badai misalnya. Gereja Indonesia, wah gereja Indonesia. Kok ada istilah gereja Indonesia gitu, maksudnya yang mereka maksud ya adalah orang Kristen di Indonesia maksudnya. Jadi mereka memakai istilah gereja Indonesia. Nah, sekali lagi ini adalah konsep gereja yang universal. Ya, ini konsep yang salah. Alkitab tidak pernah pakai istilah seperti ini. Gereja Indonesia tidak pernah orang Kristen di seluruh Indonesia berkumpul, gitu kan? Tidak pernah berkumpul. Sedangkan eklesia adalah suatu perkumpulan, ya, kumpulan. Nah, demikian juga misalnya gereja Jawa, ya,
gereja Jawa misalnya, ya, yaitu gereja Jawa bersaing dengan gereja Sumatera misalnya gitu kan. Nah, ini juga pemakaian yang salah, ya. Pemakaian yang salah. Jadi tidak ada istilah gereja Jawa karena ya, semua orang Kristen di Jawa tidak pernah berkumpul begitu. Ada gereja Sumatera, ya. Ada orang bilang gereja Eropa, gereja Afrika, gereja Cina, gereja ya macam-macam. Jadi kenapa bisa ada konsep yang salah seperti ini? Ya sekali lagi karena konsepnya memang salah begitu. Tetapi kadang-kadang mereka menggunakan ke ini Kisah Rasul 9 ayat 31. Kadang-kadang mereka menggunakan ini sebagai pembenaran mereka. Karena dikatakan di Kisah Rasul 9 ayat 31 bahwa selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai, seolah-olah ada satu jemaat yang melingkupin seluruh Yudea, Galilea, Samaria. Padahal tidak ada. Di dalam bahasa aslinya ini adalah jemaat-jemaat. Ya, jadi beda antara singular dengan plural ternyata membawa pengaruh yang besar, gitu ya. Oke, Pak Andi bertanya, apakah yang di Kisah Rasul 7:38 tadi merupakan senjata yang digunakan para pendukung gereja yang merupakan kelanjutan Israel PL? Ya, tentu itu salah satu argumen mereka nanti bahwa gereja sudah ada di PL, ya, tetapi nanti kita akan bahas itu mengenai kapan gereja dimulai. Ya, mereka akan memakai itu. Tapi kita bilang tidak, ya, tidak karena kata eklesia kan ada banyak pemakaian eklesia. Nanti kita akan lihat huru hara di Efesus saja eklesia begitu, tidak membuktikan bahwa itu eklesianya Kristus begitu. Jadi eklesia Kristus itu adalah sesuatu yang di perjanjian baru nanti gitu ya. Oke, lanjut lagi di Kisah Rasul 11 ayat 22. Kisah Rasul 11 ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Oke, ini jelas jemaat lokal, nggak masalah karena disebut jemaat di Yerusalem. 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Jadi ini juga pasti jemaat lokal karena bisa tinggal bersama. Yaitu di Antioquia di sini, jemaat Antioquia. Jadi sudah jelas jemaat lokal. Kisah Rasul 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu juga Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Nah, jemaat yang mana yang dimaksud ini adalah Petrus. Petrus adalah jemaat Yerusalem. Ya, karena nanti kalau kita baca di pasal 12 dia menangkap Yakobus, membunuh Yakobus, kemudian menangkap Petrus. Jadi ini adalah jemaat Yerusalem yang dimaksud dari konteks bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ya. Di pasal 12 ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan jemaat ini juga jemaat lokal, yaitu jemaat Yerusalem. Mereka punya persekutuan doa. Ya, kalau jemaat universal tidak ada ini. Mereka tidak punya kebaktian doanya gitu. Kebaktian doa jemaat universal kapan, hari apa begitu kan? Di mana alamatnya tidak ada. Nah, jemaat Yerusalem waktu itu mereka punya persekutuan doa dan persekutuan doa mereka adanya di rumah ini, di rumah mamanya Markus di situ. Ya, dan kita masih ingat ketika Petrus dikeluarkan oleh malaikat, dia pergi untuk ketemu mereka, dia tahu mereka sedang berdoa di sana. Oke, pasal 13 ayat 1, waktu itu jemaat di Antioquia, ini juga jelas sekali, lokal, ada disebut jemaat di Antioquia. Kemudian pasal 14 ayat 23. Dan di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Ya, ini juga sangat jelas adalah jemaat lokal, karena jemaat universal tidak ada penatuanya. Di sini mereka punya penatua begitu. Penatua sama dengan gembala, nanti kita akan lihat. Jadi
Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Ini ya. Jelas jemaat lokal ini maksud. Kemudian Kisah Rasul 14 ayat 27. Mereka memanggil jemaat berkumpul. Nah, jemaat bisa berkumpul berarti sudah pasti jemaat lokal. Pasal 15 ayat 3. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Ya juga sudah pasti ini adalah jemaat lokal. Kalau jemaat universal nggak bisa ngantor siapa-siapa, gitu kan? Nah, karena jemaat universal nggak pernah berkumpul. Ya. Lalu ayat 4-nya, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat. Jemaat apa ya? Jemaat Yerusalem maksudnya. Disambut oleh jemaat. Pasal 15 ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan. Jadi ini juga jelas ada pertemuan yang dilakukan. Ya, ada rasul-rasul, penatua beserta seluruh jemaat Yerusalem yang dimaksud di sini. Pasal 15 ayat 41, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi jamak ya, jamak plural, jemaat-jemaat. Ya, jadi juga jelas. Pasal 16 ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan. Jadi setiap pemakaian plural sudah pasti lokal karena tidak ada jemaat universal yang plural, yang banyak kan. Bahkan menurut mereka pun tidak ada. Kisah Rasul 18 ayat 22. Nah, ia memberi salam kepada jemaat. Wah, jelas. Kalau jemaat universal nggak bisa disalam. Ini adalah jemaat di Kaisarea. Kemudian di pasal 19 ayat 32. Nah, ini yang penggunaan sekuler di sini ya. Sementara orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, so, kumpulan itu kacau balau. Jadi kata kumpulan ini berasal dari kata eklesia. Jadi penggunaan eklesia secara sekuler diterjemahkan kumpulan gitu. Tapi ini memberitahu kita bahwa memang eklesia itu harus bisa berkumpul karena namanya saja kumpulan sebenarnya. Oke, kemudian ayat 39 juga sama, eklesia yang sah, eklesia yang enomo. Enomo itu yang dalam hukum katanya ya. Jadi ini juga bicara mengenai sidang rakyat, penggunaan sekuler juga. Ayat 41, ia membubarkan kumpulan rakyat itu, kumpulan rakyat sekali lagi eklesia. Jadi 4 kali penggunaan eklesia yang sekuler atau bukan mengacu kepada eklesia Kristus sudah kita jumpai di sini, sudah kita jumpai di Kisah Rasul. Sisanya semua adalah penggunaan jemaat yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan jemaat Kristus. Kisah Rasul 20:17. Ya, ia memanggil para penatua jemaat untuk datang ke Miletus. Ini konteksnya adalah penatua jemaat di Efesus. Ya, jadi sangat jelas sekali jemaat lokal. Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28. Nah, ini adalah Paulus lagi mengingatkan para penatua yang di Efesus ini. Dia bilang apa? Jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dan ini sangat menarik ya, karena kalau saya bandingkan dengan ayat 17 disebut presbuteros, penatua jemaat. Tapi di ayat 28 mereka disebut episkopos atau penilik jemaat. Jadi penilik dengan penatua itu sama persis. Dan sama persis dengan gembala juga, karena tugas mereka adalah menggembalakan jemaat Allah. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa di dalam sebuah jemaat, dan ini belakangan akan kita bahas juga, jadi nggak usah takut kalau Anda sedikit ketinggalan. Di Kisah Rasul 20 ayat 17, kelompok orang yang sama disebut penatua, presbuteros. Mereka disebut penilik, episkopos di ayat 28, dan mereka disuruh menggembalakan. Jadi tiga nama untuk jabatan yang sama sebenarnya, yaitu jabatan penatua, penilik, ya, penilik kadang-kadang disebut uskup juga, dan gembala, ya. Tapi mereka disuruh menggembalakan jemaat Allah. Konteksnya di sini adalah jemaat Efesus.
Dan jemaat Efesus harus digembalakan di sini ya. Jadi ada mandat untuk menggembalakannya. Jelas tidak mungkin menggembalakan jemaat universal begitu. Kalau saya sebagai gembala sidang, saya suruh menggembalakan jemaat universal, saya akan bingung. Saya akan tanya Tuhan, Tuhan gimana caranya menggembalakan jemaat universal begitu kan? Ketemu aja nggak pernah, gimana mau berkhotbah kepada jemaat universal? Ya. Oke, kemudian kita melihat di sini itu Kisah Rasul 20 ayat 28 ya. Kisah Rasul 20 ayat 28. Oke. Kita akan break sebentar karena sudah pas jam 8 dan pas kita selesai di Kisah Rasul, kita masih banyak ini ya. Kita baru 20 sekian ayat dari 115, total 115. Nanti kita akan agak cepat-cepat sedikit supaya kita bisa selesaikan 115-115-nya. Untuk melihat semua penggunaan eklesia di dalam Alkitab begitu. Tapi kita lihat sekilas-sekilas saja sambil kita kasih sedikit komentar mengenai beberapa yang ini. Oke, kita istirahat sekitar kurang lebih 4 sampai 5 menit. Mungkin ada yang mau ke toilet dan lain sebagainya. Oke, pause. Oke, kita berkumpul lagi. Kita berkumpul lagi dan kita melihat di sini. Kita lanjutkan ya. Semoga sudah berkumpul juga semua yang lain. Oke, dan kita mau melanjutkan mempelajari sedikit, tapi kita tidak ini mendalam karena kita hanya lihat sekilas-sekilas saja. Penggunaan kata eklesia di sini ada 115 kali di dalam Perjanjian Baru. Dan kita secara cepat saja kita menyebut mereka, melihat mereka. Tadi kita sudah sampai di Kisah Rasul, kita sudah selesai. Sekarang di Roma. Berikutnya ada di Roma 16 ayat 1. Kata eklesia di sini Roma 16 ayat 1. Saudari kita Febe yang melayani jemaat di Kenkrea, sangat jelas sekali ini jemaat lokal, jemaat yang ada di Kenkrea, mereka berkumpul di Kenkrea. Dan di 16 ayat 4, Roma 16 ayat 4, dia ada menyebut di sini semua jemaat bukan Yahudi, eklesiai. Sekali lagi ini adalah penggunaan jamak, churches of the Gentiles. Ya, ini juga karena penggunaan jamak. Ini pasti lokal. Ayat 5-nya berbicara mengenai jemaat di rumah mereka. Di rumah siapa, saudara kasih Tuhan? Ini di rumah ini ya, Aquila. Rumah Aquila dan Priscilla. Jemaat di rumah mereka, katanya di sini. Jadi lokasinya jelas, bahkan bukan hanya di satu kota, di rumah siapa, jelas gitu. Jemaat di rumah mereka. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa kebanyakan jemaat di abad pertama memang dimulai berlokasi di rumah-rumah. Jemaat di rumah, mereka waktu itu belum ada namanya gedung gereja dan sebagainya. Mereka pakai gereja di rumah, gitu. Gereja di rumah. Dan ya hari ini kita juga bisa demikian. Ya, kita memang orang berpikir, oh kalau saya bergereja saya harus ada bangunan gereja. Mungkin ada ini apa kayak segitiganya begitu ya, atau gereja dalam konsepnya harus ada bagaimana dan lain sebagainya. Tapi itu tidak esensial sama sekali. Yang penting gereja itu bisa berkumpul dimanapun. Ya kalau gerejanya belum bisa punya gedung ya bertemu di rumah siapa gitu nggak masalah ya. Di abad pertama mereka bertemu di rumahnya, rumah jemaat, rumah gembalanya kadang-kadang. Ya. Kalau dikatakan bahwa di Indonesia tidak boleh tuh ini rumah jadi gereja dan lain sebagainya, ya kita bilang di Indonesia sebenarnya kita jangan bilang ini, kita nggak usah bilang kita mendirikan organisasi gitu. Kita bilang kita datang berkumpul untuk nyanyi-nyanyi sesama orang begitu. Kalau misalnya saya punya rumah, saya undang orang-orang yang saya kenal untuk bikin acara arisan kan nggak ada masalah gitu. Nah, ini kan sama. Jadi saya undang orang untuk baca Alkitab, untuk ngobrol-ngobrol Alkitab dan nyanyi-nyanyi sedikit gitu. Oke, nggak masalah. Jadi
kita mulai dari rumah, nggak masalah gitu ya. Kemudian Roma 16 ayat 16 ada istilah semua jemaat Kristus. Jadi jemaat-jemaat Kristus karena ini penggunaan jamak. Plural ini juga pasti mengacu pada jemaat lokal. Ayat 23. Ya, salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Nah, salam kepada seluruh jemaat. Maksudnya adalah jemaat ini. Uh, Jemaat di Roma. Ini ya, jemaat Roma maksudnya. Salam seluruh jemaat di sini. Kemudian ayat 27 di sini ya. Oke, ini enggak masuk ya ayat 27 di sini. Karena ini sebenarnya postscript, ini bukan bagian dari teks di sini. Jemaat di Kengkrea sini ya. Oke, sekarang masuk di 1 Korintus. Ya, 1 Korintus. Pasal 1 ayat 2, jemaat Allah di Korintus. Jelas lokal. 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat 17, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Setiap jemaat juga mengacu pada jemaat-jemaat yang spesifik. Jemaat Galatia, jemaat Efesus, jemaat semua. Di semua jemaat ya. Semua jemaat. Oke, jemaat lokal yang jelas. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 4. Ya, menyerahkan urusan itu pada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Di sini yang jelas konteksnya adalah jemaat Korintus yang dimaksud. 1 Korintus 7 ayat 17. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat, juga jemaat-jemaat lokal yang dimaksud di sini. Pasal 10 ayat 32. Oke. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Oke. Nah, istilah jemaat Allah di sini ya ini adalah penggunaan generik di sini ya, penggunaan generik pasal 10 ayat 32. Jadi maksudnya bahwa sebagai orang percaya kita tidak menimbulkan syak atau menjadi batu sandungan, give non offense. Ya, jadi kita punya kebebasan, konteksnya adalah kita punya kebebasan, ya, tetapi kita tidak boleh menggunakannya untuk menjadi batu sandungan, baik bagi orang Yahudi atau orang Yunani maupun kepada jemaat Allah. Ya, jadi kepada orang-orang yang tergabung dalam jemaat-jemaat begitu. Jadi ini penggunaan generik. Oke, ada pertanyaan dari penginjil Aris. Saya mau tanya dalam Roma 16 ayat 7, kata Yunias di situ mengacu pada rasul wanita. Ini pandangan pro wanita boleh gembala. Oke, ada beberapa ini ya yang saya ingin komentarin. Nomor 1 ya, ini adalah satu kesalahan. Mereka selalu bilang bahwa Roma 16 ayat 7 ya, coba kita lihat di sini. Yunias. Salami katanya ya. Salami, Andronikus dan Junias. Lalu mereka bilang, lihat ini. Karena disebut apa? Orang-orang yang terpandang di antara para rasul. Jadi mereka berargumen, lihat ada rasul wanita. Apakah benar demikian? Oh, salah sekali ya. Gembala sidang saja tidak boleh wanita, apalagi rasul begitu. Jadi jawabannya apa? Nomor 1, Yunias di sini belum tentu wanita. Itu nomor 1 dulu ya. Yunias belum tentu adalah nama wanita. Jadi Yunias bisa jadi nama laki-laki. Tetapi kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka ini bukan rasul begitu. Tidak dikatakan rasul, tapi mereka adalah orang-orang yang terpandang di antara para rasul gitu. Terpandang di antara para rasul berarti bahwa para rasul menganggap mereka orang-orang yang terpandang. Jadi tidak menyatakan bahwa mereka sebenarnya adalah rasul. Jadi Yunias tidak harus adalah nama wanita, Yunias bisa jadi adalah nama laki-laki. Dan mereka bukan rasul yang jelas gitu. Oke, jadi itu sedikit, kemudian masih lanjut lagi di sini.
Ya, 1 Korintus 7 ayat 17 ini ya. Ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat, oke, sudah jelas. 1 Korintus 10 ayat 32. Um, Oke, ini sudah yang tadi penggunaan generik ya, jemaat Allah. 1 Korintus 11 ayat 16. Jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah, ini penggunaan plural, jemaat-jemaat Allah juga karena penggunaan plural sudah pasti bukan jemaat universal. 11 ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, jelas sekali ini lokal ya, berkumpul sebagai jemaat. Jadi jemaat harus berkumpul. Ya, jemaat harus berkumpul. Dan ada yang sedikit bertanya juga ya mengenai situasi pandemi ini, karena dalam pandemi kadang-kadang sulit bagi jemaat untuk berkumpul. Dan oke, bisa saja jemaat itu perkumpulannya terganggu sementara oleh satu dan lain hal. Bisa oleh pandemi, bisa oleh penganiayaan dan sebagainya. Tetapi dia tidak bisa tidak berkumpul untuk terus-menerus begitu. Kalau satu jemaat tidak berkumpul terus-menerus, maka dia akan bubar menjadi jemaat. Ya, oleh karena itu, di dalam pandemi ini pun, jemaat-jemaat yang alkitabiah mencoba ya untuk mencari cara untuk berkumpul, ya dengan berbagai keterbatasan gitu. Kita tetap mencoba berkumpul. Memang kadang-kadang tidak bisa berkumpul untuk situasi tertentu, tapi itu tidak untuk tidak untuk terus-menerus begitu. Melainkan biasanya ada waktu yang ditargetkan. Oke, kita tidak bisa berkumpul karena satu dan lain hal selama sekian lama, ya. Tapi kita menargetkan bahwa kita akan berkumpul kembali begitu. Ya, jadi jemaat harus berkumpul. Itu adalah arti dari eklesia itu sendiri begitu. Perhatikan ayat firman Tuhan yang berkata, misalnya 1 Korintus 11 ayat 18 di sini. So pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ketika kamu berkumpul sebagai jemaat di sini dikatakan sini ya. Jadi jelas sekali perkumpulan itu ada di sini. Jadi ini jelas satu lokasi. Oke, kemudian kita melihat lagi 1 Korintus 11 ayat 22. Ya, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah? Ya, jemaat Allah yang dimaksud adalah jemaat mereka, jemaat Korintus yang dimaksud. Kemudian di 1 Korintus 12 ayat 28. Nah, ini juga sangat menarik sekali ya. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, katanya di sini. Ya, pertama-tama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Dan jelas ini mengacu pada jemaat lokal begitu ya, jemaat lokal karena di jemaat lokal lah bisa ada pengajar misalnya. Ya, tidak ada orang yang menjadi pengajar dari jemaat universal. Dan di dalam jemaat lokal lah di abad pertama waktu itu ada karunia mengadakan mukjizat, karunia menyembuhkan, itu adanya di dalam jemaat lokal tentunya. Ya, jadi semua karunia-karunia ini tidak ada gunanya untuk jemaat universal mau dipakai di mana gitu. Tapi jelas ini dipakai dalam konteks jemaat lokal itu. Dan ya ini juga memberitahu kita bahwa tidak semua orang mendapatkan karunia yang sama. Nanti kita akan bahas di sini ya. Jadi tiap-tiap orang punya karunia yang beda-beda. Oke, kemudian 1 Korintus 14 ayat 4 di sini. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh? Ya, ini sebenarnya istilah bahasa roh juga salah ini ya, salah terjemah. Tapi oke, kita nggak usah terlalu pusing di sana dulu. Ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Jadi jemaat yang dimaksud adalah jemaat yang juga hadir dan mendengarkan apa yang dikatakan. Jadi hadir di sini membangun jemaat di sini ya.
Dan di ayat 5 sehingga jemaat dapat dibangun ya kembali adalah jemaat yang berkumpul, jemaat yang hadir mendengarkan kata-kata itu di situ. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 12. Oke. Um, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jemaat yang di mana yang dimaksud ya? Jemaat Korintus. Ya, jemaat yang mendengarkan di situ. Ayat 19 dalam pertemuan jemaat. Sekali lagi ada pertemuan jemaat. Ya, pertemuan jemaat itu sudah pasti karena jemaat memang harus bertemu. Oke. Kemudian ayat yang ke-23 dan kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama. Sekali lagi ini sangat jelas sekali mengacu kepada jemaat lokal. Kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama juga kembali ada mandat untuk berkumpul di sini bagi jemaat. Ya. Jadi kita tetap akan melaksanakan pertemuan. Kemudian ayat yang ke-28 ya kembali diterjemahkan pertemuan jemaat di dalam pertemuan jemaat. Jelas adalah jemaat lokal di sini. 1 Korintus 14 ayat 33. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Jadi sangat jelas sekali ini mengacu pada aturan di dalam jemaat lokal. Ayat 35, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Oke, kita belum sampai membahas kepada peran wanita di dalam jemaat ya. Nanti akan kita bahas itu ada bagiannya di dalam diktat kita. Jadi jangan khawatir kalau ada yang ingin bertanya mengenai masalah itu. Apa sih peran wanita? Kenapa wanita disuruh berdiam diri dan sebagainya di sini? Itu akan kita bahas di poin-poin nantinya ya di dalam diktat kita ada pembahasannya. Oke, kemudian lanjut lagi di dalam pasal 15 ayat 9. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, ini juga kadang-kadang ayat ini di orang pakai yang dimaksud adalah jemaat universal, tapi tidak demikian saudara kasih Tuhan ya. Karena Paulus berkata aku pernah menganiaya jemaat Allah. Jemaat mana yang pernah dianiaya oleh Paulus? Jemaat Yerusalem. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah jemaat Yerusalem. Aku telah menganiaya jemaat Allah di sini. Paulus bilang. 1 Korintus 16 ayat 1. Jemaat-jemaat di Galatia. Ini juga jelas. Dan Galatia adalah nama provinsi. Sama seperti tadi kita bilang Sumatera, Jawa, dan sebagainya. Makanya Alkitab selalu memakai yang jamak di sini. Plural. Jemaat-jemaat di Galatia. Bukan satu jemaat karena Galatia itu luas sekali. Gitu ya. Oke, kemudian pasal 16 ayat 19, jemaat-jemaat di Asia Kecil. Salam padamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Sekali lagi, Asia Kecil adalah wilayah yang sangat luas, semacam provinsi. Ya, hari ini itu Turki di sana, jadi ada banyak jemaat di sana, jadi lebih dari satu. Makanya dipakai plural di sini. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka. Juga jelas ada lokasi yang jelas, jemaat di rumah mereka dan mengukuhkan yang tadi sudah kita singgung sedikit mengenai jemaat di rumah. Gitu. Oke, kemudian 2 Korintus 1 ayat 1. Ya, di sini jemaat Allah di Korintus cukup jelas. Kemudian 2 Korintus 8 ayat 1. 2 Korintus 8 ayat 1. Jemaat-jemaat di Makedonia. Makedonia juga adalah nama provinsi. Jadi dia memakai istilah churches, jamak di sini. Ya. Jadi karena wilayahnya luas. Churches. Kemudian pasal 8 ayat 18. Oke. Di semua jemaat ya seorang yang namanya terpuji di semua jemaat, ini juga penggunaan jemaat plural, churches through all the churches. Dan di ayat 19 also chosen of the churches. Jadi ini bicara mengenai seorang yang dipilih
oleh jemaat-jemaat untuk menyertai Paulus mengantarkan uang sumbangan, gitu, uang sumbangan kepada Yerusalem. Ya, oke, jelas di situ penggunaan lokal. Kemudian masih di pasal 8 ayat 23 dan 24. Dan ini ada ini ya, istilah utusan jemaat-jemaat. Nah, utusan jemaat-jemaat dan menunjukkan di hadapan jemaat-jemaat lain sebagainya. Jadi ada banyak ya plural, penggunaan plural jemaat, dan istilah utusan jemaat ini menarik karena ini dari kata apostoloi. Jadi apostolos ini adalah penggunaan apostolos secara generik. Nah, tadi kita bicara soal penggunaan generik. Apostolos bisa berarti spesifik, rasul, jabatan rasul. Apostolos bisa juga secara generik artinya utusan. Dan di sini penggunaan generik ya, utusan dari jemaat-jemaat di sini. Oke, kemudian pasal 11 ayat 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok, jelas ini penggunaan plural juga jemaat yang spesifik ya. Nah, misalnya Filipi ya, dan lain sebagainya. Pokoknya jemaat-jemaat lain lah. Pasal 11 ayat 28, urusanku sehari-hari memelihara semua jemaat-jemaat, penggunaan plural juga kembali mengacu pada jemaat-jemaat yang spesifik, yang lokal di situ. Pasal 12 ayat 13. Dikatakan di sini, dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain? Penggunaan plural, sekali lagi penggunaan plural sangat jelas itu mengacu pada lokal sini ya. Dengan demikian selesai untuk Korintus. Sekarang kita masuk ke Galatia. Sekali lagi kita tidak panjang lebar, tapi kita sekilas-sekilas lihat. Galatia 1, yaitu jemaat-jemaat di Galatia. Tadi sudah kita singgung, Galatia adalah nama provinsi, daerah yang cukup luas. Jadi ada banyak jemaat di dalamnya. Makanya dia pakai plural, jemaat-jemaat. Jelas lokal di situ. Galatia 1 ayat 13. Nah ini mirip dengan yang tadi. Di Korintus Paulus bilang aku menganiaya jemaat Allah. Di sini sama, Galatia 1 ayat 13, Paulus mengingat kembali bahwa sebelum diselamatkan dia menganiaya jemaat Allah. Ya, jadi tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah, dan bukan jemaat universal yang dimaksud, tapi yang dianiaya adalah jemaat Yerusalem ya. Jadi Paulus waktu itu dia berapi-api, dia di Yerusalem dia setuju dengan pembunuhan Stefanus nomor 1. Kemudian dia masuk ke rumah-rumah dan dia menyeret orang keluar. Itu adalah jemaat di Yerusalem. Nah, memang belakangan dia mau merambah ke Damsyik. Masih ingat dia minta surat kuasa ya dari imam-imam kepala untuk pergi ke Damsyik. Namun belum sempat dia menganiaya jemaat di Damsyik. Bam, dia kena ini dulu, kena hajar oleh Tuhan. Dia mendapat penglihatan itu dan akhirnya dia langsung bertobat di situ. Jadi dia belum pernah menganiaya jemaat di Damsyik ya. Yang pernah dia aniaya adalah jemaat di Yerusalem. Oke, kemudian bisa juga yang dimaksud aku menganiaya jemaat Allah di situ adalah konsep generik, bisa juga ya. Kalau tidak mau spesifik ke Yerusalem, bisa mengacu kepada maksudnya jemaat manapun ya. Kalau Paulus ketemu jemaat dimanapun, dia akan aniaya begitu. Oke, Galatia 1 ayat 22, rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Yudea juga nama provinsi, ada banyak jemaat di sana. Oke, Efesus sekarang. Efesus 1 ayat 22. Apa dikatakan di sini? Oke, nah, Efesus 1 ayat 22, ini ayat yang sangat penting. Bicara mengenai Yesus Kristus di sini, dikatakan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus Kristus adalah kepala dari jemaat. Nah, kepala dari jemaat apa? Apakah kepala dari jemaat universal atau kepala dari jemaat lokal begitu ya? Kita bilang Yesus Kristus adalah kepala dari jemaat, dan konsep jemaat dalam Alkitab adalah lokal begitu. Jemaat yang di mana dimaksud di Efesus ini? Ya, jemaat secara generik dan secara spesifik jemaat di Efesus begitu, karena ini surat Efesus. Jadi Paulus memaksudkan jemaat Efesus
dan juga jemaat-jemaat lain di mana-mana, yaitu jemaat secara generik. Jadi Yesus Kristus adalah kepala dari jemaat, katakanlah jemaat Grafe di Sunter, jemaat ya kebenaran di Bekasi, Aletheia di Balikpapan, Metanoia di Siantar dan lain sebagainya. Jadi Yesus Kristus adalah kepala dari jemaat, dikatakan di sini ya. Kemudian Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Nah sekali lagi, bagaimana ini bisa dimaksudkan jemaat universal? Tidak bisa begitu. Jemaat universal tidak pernah mengajarkan apa-apa. Yang aktif mengajar, aktif berkhotbah tiap minggu, aktif menyampaikan kebenaran adalah jemaat lokal gitu. Di dalam jemaat lokal tiap minggu ada kebaktian, ada firman Tuhan disampaikan. Sehingga melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Dan di dalam Korintus ada dikatakan bahwa ini ya malaikat itu memperhatikan ketika jemaat datang berkumpul begitu. Jadi kita harus hati-hati ya apa yang kita ajarkan di jemaat. Efesus 3 ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Ya, dan jemaat mana yang dimaksud? Ya, jemaat Efesus yang dimaksud oleh Paulus di sini. Bahwa di dalam jemaat Tuhan perlu dimuliakan. Tuhan dimuliakan di dalam jemaat. Jemaat yang dimaksud adalah jemaat Efesus. Dan juga secara generik. Maksudnya di semua jemaat. Ya, di jemaat-jemaat ya Kristus dimuliakan. Oke, Efesus 5 ayat 23, Kristus adalah kepala jemaat. Oke, Kristus kepala jemaat. Dan ini ya jelas ya, kita bilang nggak ada masalah mengacu kepada jemaat secara generik. Salah satu penerapannya adalah jemaat Efesus. Kristus adalah kepala jemaat Efesus dan juga kepala jemaat secara umum. Dan jemaat harus tunduk kepada Kristus. Ayat 24 ya. Dan ini digambarkan dengan hubungan suami dan istri, dan ini menjadi salah satu gambaran untuk jemaat di sini, yaitu hubungan suami dan istri. Oke, tapi tidak diharuskan ya pemakaian di sini adalah artinya satu jemaat yang universal, tidak. Ini penggunaan generik di sini. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Ya, sekali lagi ini adalah penggunaan generik. Tuhan ingin semua jemaatnya dimanapun berada, di Sunterkah, di Sulawesi, di Papua, di Amerika, semua Tuhan ingin semua jemaatnya. Jadi ini penggunaan generik. Semua jemaatnya itu kudus dan tak bercacat celah gitu. Dan ini nanti ada hubungannya dengan masalah disiplin jemaat. Jadi jemaat yang alkitabiah adalah jemaat yang mau mempertahankan kekudusan di dalam jemaat. Itu jemaat yang alkitabiah. Kalau jemaat yang tidak peduli, jemaatnya anggota-anggotanya misalnya kacau balau, dia tidak peduli, itu bukan jemaat yang alkitabiah. Karena jemaat yang alkitabiah adalah jemaat yang kita lihat di sini, jemaat yang menjaga kekudusan, ya, menjaga kekudusan. Dan herannya ada jemaat-jemaat atau gereja-gereja yang bahkan hamba Tuhannya, ya, atau gembala sidangnya kacau, ya, bukan menjaga kekudusan, malah kacau. Ada yang hamba Tuhannya sebelum khotbah rokok dulu, mabuk-mabukan dulu dan lain sebagainya. Wah, ini gimana menjaga kekudusan kalau begitu kan? Oke. Jadi semua di Efesus 5 di sini ini adalah konsep generik, ya. Kristus merawat jemaat, oke. Ya, ayat 32 hubungan Kristus dan jemaat ini juga penggunaan secara generik. Filipi 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat.
Oke, penganiaya jemaat. Sekali lagi ini jemaat Yerusalem yang dianiaya oleh Paulus atau penggunaan secara generik ya, maksudnya jemaat manapun dianiaya oleh Saulus waktu itu. Filipi 4 ayat 15. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hitam piutang. Jelas ini mengacu pada jemaat lokal di sini. Kolose, oke, Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Oke, kepala tubuh. Jadi tubuh adalah ini salah satu metafora yang dipakai untuk mengacu kepada jemaat. Jemaat adalah tubuh Kristus dan jemaat yang mana yang dimaksud? Jemaat lokal, saudara kasih Tuhan. Nanti kita akan bahas ya di diktat kita akan melihat mengenai um, tubuh Kristus, jemaat sebagai tubuh Kristus. Kalau sesuatu ayat 24 di sini sama tubuhnya jemaat ya. Kita kemudian di Kolose 4 ayat 15, sampaikan salam kami pada saudara-saudara di Laodikia juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Oke, jadi ini juga jelas lokasinya malah spesifik ada di rumahnya Nimfa, seorang yang namanya Nimfa. Kemudian ada jemaat Laodikia di ayat 16, jemaat Laodikia. Ya, jemaat Laodikia ini nanti akan muncul juga di dalam kitab Wahyu. Masuk ke Tesalonika, 1 Tesalonika 1 ayat 1, jemaat orang-orang Tesalonika, jelas lokasinya di Tesalonika. Tesalonika 2 ayat 14, ya, jemaat-jemaat Allah di Yudea juga. Jelas Yudea adalah provinsi, jadi ada lebih dari satu jemaat di situ. 2 Tesalonika 1 ayat 1. Jemaat orang-orang Tesalonika, sekali lagi, jadi jelas. 1 ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah. Jadi penggunaan plural, jemaat-jemaat Allah. Oke, jelas di sini. Dan 1 Timotius 3 ayat 5. Kalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jelas ini bukan jemaat universal. Jemaat universal tidak bisa diurus. Dan ini bicara mengenai seorang penilik ya, dan syarat-syarat seorang penilik atau gembala sidang. Tadi kita sudah bahas bahwa kata penilik sama dengan kata gembala, jabatannya sama maksudnya. Dan syarat seorang gembala adalah dia harus macam-macam. Dia harus suami dari satu orang istri. Dia harus bisa mengurus rumah tangganya dan sebagainya. Ini kontras dengan sebagian gereja hari ini yang mau menjadi pastor tidak boleh menikah bahkan. Tapi jelas di sini dalam ayat firman Tuhan adalah seseorang yang mau menjadi gembala sidang, mau menjadi penilik, dia harus suami dari satu istri, dia bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Karena katanya kalau dia tidak bisa mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jemaat Allah yang dimaksud jelas adalah jemaat lokal yang dia pimpin, gitu kan? Bukan jemaat universal, dia tidak memimpin jemaat universal mana-mana gitu. Oke, dan itu sangat menarik dan sangat bertentangan dengan sebagian konsep orang ya. Jadi kita berpikir dari mana ada konsep bahwa kalau menjadi pastor mau melayani tidak boleh menikah. Nah, konsep dari mana itu? Kok bertentangan dengan Alkitab? Oke, kita akan lihat itu nanti. Ya, ketika kita masuk dalam masalah pejabat-pejabat gereja misalnya. 1 Timotius 3 ayat 15. Nah, ini ayat yang menarik. Di graf ini ayat ini ya. Ayat ada di mimbar di atas sana. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dasar kebenaran. Jadi ini bicara mengenai jemaat apa? Ini jemaat yang dipimpin oleh Timotius. Jadi Paulus ngomong kepada Timotius dan menurut tradisi adalah jemaat Efesus. Aku dan Paulus memberikan berbagai aturan ya tadi mengenai syarat penilik, syarat diaken dan lain sebagainya. Jadi Paulus bilang kamu sudah tahu bagaimana jemaat Allah itu harus diatur gitu, dan jemaat Allah yang dimaksud adalah jemaat yang dia pimpin sekaligus secara generik ya semua jemaat-jemaat dimanapun berada.
1 Timotius 5 ayat 16. Oke, di sini kalau ada orang yang butuh bantuan, seharusnya keluarganya yang terlebih dahulu memberikan bantuan, ya, supaya ia tidak menjadi beban bagi jemaat, katanya. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Dan ini sekali lagi juga jelas mengacu pada jemaat lokal. Di jemaat lokal lah ada dana, ada uang persembahan yang bisa untuk membantu orang misalnya dan lain sebagainya. Jemaat universal nggak pernah jalan persembahan ya. Karena nggak pernah bertemu, jemaat universal nggak pernah ada kas lain sebagainya. Ya, di sini jelas mengacu pada jemaat lokal. Oke, baik sampai di sana untuk 2 Timotius. Sekarang Titus. Titus cuma muncul 1 kali, itu pun bukan ini postscript ya. Sekali lagi yang postscript ini bukan ya. Yang postscript ini bukan. Kemudian Filemon. Filemon 1 ayat 2. Jemaat di rumahmu, sekali lagi ya, jadi ya lokasinya sangat jelas. Dan kembali kita diingatkan bahwa jemaat di abad pertama rata-rata ketemu di rumah-rumah orang. Ibrani, masuk ke Ibrani sekarang. Ibrani 2 ayat 12. Ini bicara mengenai Tuhan Yesus. Aku akan memberitahukan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan ya Tuhan Yesus, ya, ini adalah salah satu bukti bahwa jemaat sudah ada sebelum hari Pentakosta. Karena ternyata jemaat sudah ada waktu Tuhan Yesus berjalan di bumi bersama dengan 12 orang muridnya atau murid-murid yang lain. Karena memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Ya, memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Ibrani 12 ayat 23. Kepada jemaat anak-anak sulung. Nah, ini adalah salah satu ayat yang banyak dipakai untuk membenarkan adanya jemaat universal. Ya, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Untuk melihat lebih jelas, kita lihat di sini, ya, di sini ya. Jadi dikatakan di sini, saya bacakan dari ini ya, dari ayat yang sebelumnya. Oke. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Oke, mungkin harus sedikit konteks sedikit di atasnya lagi. Jadi di sini penulis Ibrani sedang mengkontraskan betapa hebatnya apa yang kita miliki di dalam Kristus dibandingkan Yudaisme. Karena orang-orang Ibrani ini sedang tergoda untuk mau balik lagi ke Yudaisme, dan Paulus bilang ngapain begitu kan? Nah, kalian masih ingat waktu orang Israel diangkat menjadi umat, mereka seremoninya itu di Gunung Sinai, dan itu sangat menakutkan. Paulus bilang sangat menakutkan. Ayat 18, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Ini bercerita mengenai apa yang terjadi di Gunung Sinai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Katakan di sini ya. Ya, jadi sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung ia harus lempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan ini sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Jadi kontras. Paulus ingin bilang, ngapain kamu mau balik lagi ke Yudaisme? Yudaisme itu, ya itu zaman itu Musa ya sampai ketakutan sedemikian rupa. Nah, bandingkan dengan orang Kristen. Orang Kristen ayat 22, tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah.
dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, gitu, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi di PL orang yang percaya Tuhan masuk menjadi Israel, ya, tapi kita lebih hebat lagi daripada itu, kita mengenal Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus dan telah datang kepada jemaat anak-anak sulung. Jadi di General Assembly and Church of the Firstborn. Nah, ini apakah mengacu kepada jemaat universal? Tidak, saudara kasih Tuhan, ya, tidak mengacu pada jemaat universal. Tetapi ada dua kemungkinan di sini penafsiran. Yang satu, dia bicara secara generik, sekali lagi, bicara secara generik. Jadi perbedaan antara di PL kalau percaya Tuhan masuk ke Israel, di dalam PB kalau percaya Tuhan masuk ke dalam jemaat lokal, gitu. Jadi ini bisa saja penggunaan generik. Atau penafsiran kedua adalah bahwa ini mengacu kepada jemaat di masa depan, ya, jemaat di masa depan, yaitu ketika nanti jemaat itu berkumpul di sorga nanti suatu ketika. Ya, jadi ketika semua orang percaya sudah berkumpul di sorga, nanti ada jemaat di sorga. Dan ya itu bisa saja penafsiran seperti itu, nggak masalah. Atau sebenarnya generik aja nggak masalah, ya, bahwa ini mengacu kepada jemaat lokal, bahwa kontras antara dulu percaya Tuhan, percaya Jehovah, kamu harus menjadi orang Israel, harus disunat, ya, harus segala macam. Sekarang tidak, kamu hanya perlu menjadi anggota jemaat di sini, ya. Oke, dan ya hampir selesai kita. Oke, ada pertanyaan sebentar. Dari Pak Andi, apakah diperbolehkan menyebut utusan jemaat itu rasul berdasarkan 2 Korintus 8:23? Jadi berbeda dengan rasul Kristus Yesus. Ya, secara teknik boleh sebenarnya, ya. Mereka adalah rasul jemaat, gitu, bukan rasul Yesus Kristus. Oke, masuk ke Yakobus 5 ayat 14. Kita melihat di sini. Kalau ada seorang yang sakit, hendaklah ia memanggil para penatua jemaat. Jelas ini adalah jemaat lokal. Jemaat universal belum ada penatuanya. Dan Anda mau disuruh manggil penatua jemaat universal pun Anda bingung nomor teleponnya berapa, gitu, ya. 3 Yohanes ayat 6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat. Ya, tidak mungkin jemaat universal di hadapan jemaat. Ayat 9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Juga tidak mungkin jemaat universal, karena tidak punya alamat. Bagaimana cara mau menulis kepada jemaat universal? Ayat 10, di sini Rasul Yohanes sedang marah dengan seseorang yang namanya Diotrefes, ya. Dan Diotrefes ini mulai dari ayat 9. Diotrefes ini macam-macam lah, dia kasar terhadap rasul, ya. Tapi terakhir sekali Diotrefes ini mengucilkan orang-orang tertentu dari jemaat, dan mengucilkan dari jemaat berarti ini juga adalah jemaat lokal, sangat jelas sekali. Oke, dan kemudian Wahyu terakhir, ya, kitab Wahyu, kitab terakhir. Jadi sangat jelas ada ayat 1, pasal 1 ayat 4 kepada 7 jemaat, dan kebetulan kita sedang eksegesis Wahyu juga. 7 jemaat, ayat 11, 7 jemaat, ayat 20, 7 jemaat, ya, 7 jemaat, ya, 7 jemaat sudah pasti tidak mungkin jemaat universal. Pasal 2 ayat 1, jemaat di Efesus. Pasal 2 ayat 7, jemaat di sebarang siapa punya telinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Penggunaan plural di sini. Pasal 2 ayat 8, jemaat di Smyrna. Pasal 2 ayat 11, dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal 2 ayat 12, jemaat Pergamus. Ayat 17, dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal 2 ayat 18, jemaat di Tiatira. Ayat 23. Ayat 23 ini, semua jemaat akan mengetahui, semua jemaat. Ya, ini juga penggunaan plural. Ayat 29, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal 3 ayat 1, jemaat di Sardis. 3 ayat 6, jemaat, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal 3 ayat 7, jemaat Philadelphia. Pasal 3 ayat 13, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, pasal 3 ayat 14, jemaat Laodikia.
Pasal 3 ayat 22. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan terakhir, penggunaan terakhir dalam Alkitab, Wahyu 22 ayat 16. Di sini di pasal terakhir dari Alkitab, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Jadi betapa penting ya peran jemaat di dalam hidup orang percaya. Ini adalah konsep yang sangat prominen di dalam Alkitab. Sangat prominen, 115 kali dipakai dalam Alkitab, dan sudah kita lihat secara sekilas, secara cepat ya semua pemakaiannya. Jelas bahwa penggunaan eklesia di dalam Alkitab, ya, jelas penggunaan eklesia dalam Alkitab. Kita balik lagi ke ini, diktat kita, jelas sekali. Ya, jadi tadi kesalahan konsep gereja universal adalah B, tidak memperhatikan bagaimana kata eklesia dipakai dalam Alkitab. Dan kita sudah melihat secara sekilas, ya, 115 kali kita lihat di dalam Alkitab bagaimana kata eklesia dipakai. Oke, pertanyaan dari Pak Ori. Jemaat adalah tubuh Kristus, sementara ada banyak jemaat. Apakah bisa diartikan bahwa semua jemaat adalah satu tubuh Kristus? Jadi masing-masing jemaat merupakan salah satu anggota dari tubuh Kristus. Begini, jadi nanti kita akan lihat di bagian D ya, karena nanti kita akan melihat eklesia sebagai tubuh Kristus akan kita bahas. Tetapi yang jelas di dalam Alkitab, sedikit saja saya jelaskan bahwa tiap-tiap jemaat adalah tubuh Kristus. Ya, jadi kalau kita ini kan metafora ya, metafora. Jadi jemaat Yerusalem adalah tubuh Kristus, ya, dan jemaat mana lagi? Korintus, ya. Jemaat Korintus adalah tubuh Kristus dan sebagainya. Jadi konsepnya adalah seperti itu, ya, karena Yesus adalah kepala dari jemaat katanya, ya, dan jemaat itu ya ini, ya, jemaat di Yerusalem, jemaat di Korintus, dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan lihat secara lebih mendetail lagi di poin D ini, yang mungkin kita akan lakukan minggu depan ya, karena hari ini ternyata lama juga kita ini membahas semua penggunaan eklesia, tapi itu perlu dilakukan. Jangan sampai kita bilang kita belajar eklesia, tapi kita tidak melihat benar-benar di dalam Alkitab eklesia pemakaiannya seperti apa. Oke, kemudian C, konsep jemaat universal menciptakan suatu jemaat yang tidak pernah berkumpul. Tidak memiliki amanat, ordinansi, disiplin, persatuan, ataupun pengenalan. Jadi jemaat universal nggak pernah berkumpul, itu sudah bertentangan dengan artinya sendiri. Tidak ada ordinansi, jemaat universal tidak pernah membaptis orang, tidak pernah mengadakan perjamuan Tuhan. Jemaat universal tidak pernah mendisiplinkan jemaatnya, anggotanya. Jemaat universal tidak punya persatuan apa-apa karena mungkin ya semua orang Kristen seluruh dunia punya doktrin yang beda-beda semuanya, tidak saling mengenal, ya, dan lain sebagainya. Jadi menciptakan suatu jemaat yang kacau balau sebenarnya di sini ya. D, jemaat universal mengacaukan program Tuhan yang sejati, ya, dengan mengalihkan umat Tuhan kepada sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Dan biasanya orang yang mengajarkan ada dua jenis jemaat, ya, seperti yang di sini, orang yang mengajarkan bahwa ada jemaat lokal dan ada universal katanya, dan mereka sering bilang bahwa ada dua. Tetapi dengan adanya dua, pasti ada titik beratnya, ada yang satu ditekankan pada yang lain, gitu ya, daripada yang lain. Dan akhirnya mereka akan lebih menekankan jemaat yang universal, dan mereka akan bilang bahwa jemaat lokal itu ya oke sih, tapi ya ini yang lebih penting katanya, yang universal lebih penting. Seringkali berkata demikian. Dengan demikian sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab, fiktif, malah mengalihkan ya semua perhatian
kita kepada ini, ya. Padahal Tuhan ingin justru jemaat-jemaat lokal muncul sebagai sesuatu yang alkitabiah, yang 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 melaksanakan kehendak Tuhan, gitu ya. Dan konsep jemaat universal melemahkan disiplin jemaat lokal, karena dia berpikir, nggak apa-apa kalau saya dikeluarkan dari jemaat lokal karena toh saya masih anggota gereja universal. Padahal tidak ada istilah gereja universal. Jadi melemahkan disiplin jemaat lokal. Dan F, memfasilitasi ekumenisme dan persatuan di dalam kesalahan. Ya, karena dihembuskan suatu konsep bahwa toh kita semua adalah satu gereja universal, katanya. Kita semua adalah satu gereja universal. Jadi kita semua adalah satu. Ya, satu di dalam kesalahan. Jadi tidak perlu ngomong soal kebenaran. Tidak perlu ngomong misalnya ada doktrin, ya. Karena dari satu gereja lokal ke gereja lokal lain ada banyak perbedaan. Misalnya masalah baptisan saja. Ya. Baptisan, apakah bayi boleh dibaptis atau tidak dibaptis? Ya. Banyak gereja Protestan masih membaptis bayi. Ya, sedangkan kita bilang, oh tidak, baptis bayi tidak boleh. Gitu. Nah, kalau misalnya konsep gereja lokal semakin luntur dan gereja universal ditekankan, maka dibilang, oh sebenarnya kita satu gereja kok. Ya, satu gereja tapi kok beda pengajaran. Oh kalau gitu pengajaran tidak terlalu penting sebenarnya. Ya, pengajaran tidak terlalu penting. Yang penting kita inilah kita saling terima, saling mengasihi, lain sebagainya. Ya, tapi itu akan menuju kepada kekacauan, ya, menuju kepada kekacauan. Dan kita akan bahas mengenai ekumenisme itu nanti belakangan. Ada porsinya dan kita akan melihat suatu kesalahan yang sangat besar sekali untuk mencari persatuan tapi yang bukan di dalam kebenaran. Maka akan bersatu di dalam kesalahan ujung-ujungnya. Oke, baik. Kita akan berhenti sebentar lagi karena waktu kita sudah hampir habis. Kalau ada pertanyaan silakan ditujukan. Ada pertanyaan dari Pak Solihin, contohnya apa untuk sesuatu yang tidak dikehendaki di sini? Oke, ini maksudnya ya. Yang tidak Tuhan kehendaki adalah gereja universal itu tadi, gitu. Mengacaukan program Tuhan yang sejati dengan mengalihkan umat Tuhan kepada sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, yaitu jemaat universal. Tuhan punya program untuk mendirikan gereja-gereja lokal di dunia ini. Ya. Tuhan ingin ada gereja di banyak-banyak lokasi. Ya. Di waktu abad pertama, Tuhan ingin ada jemaat di Yerusalem, di Samaria, di Bethlehem, mungkin pokoknya di kota-kota di situ semua ada jemaatnya. Tuhan ingin, itu program Tuhan. Tapi ketika kita beralih fokus kepada sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab, kan, yaitu jemaat universal, dan malah fokus ke sana, ya program Tuhan yang sejati tidak jalan nantinya, gitu ya. Oke, jadi itu yang dimaksud. Oke, baik. Jadi sesudah kita tidak ketemu 2 minggu, ya hari ini memang kita tidak maju dalam diktat kita terlalu panjang, tapi kita telah melihat ya, dengan walaupun tidak panjang lebar, tapi dengan teliti satu persatu kita sudah lihat penggunaan eklesia di dalam Alkitab, dan memperlihatkan bahwa sangat jelas sekali penggunaan eklesia dalam Alkitab mayoritasnya tidak diperdebatkan, itu mengacu kepada jemaat lokal, tidak diperdebatkan sama sekali. Ada beberapa yang mereka klaim itu mengacu pada jemaat universal, tetapi tidak ada yang harus. Semua yang mereka klaim ya, dipakai untuk jemaat universal bisa dimengerti mengacu kepada ide jemaat secara generik, begitu. Semuanya bisa. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang perlu dipegang dengan baik.
Oke, apakah ada pertanyaan? Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan, di mana kita mulai masuk ke sini, ya, berbagai gambaran tentang eklesia. Kemudian kita akan lihat nanti asal-usul eklesia, keanggotaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi masih banyak yang akan kita bahas. Um, dan untung kita punya waktu 1 semester untuk membahasnya, gitu ya. Oke, um, dan ya nanti kalau misalnya waktu kita kurang, karena berhubung masalah sakit dan lain sebagainya, ya kita ada beberapa minggu kita kehilangan, tapi nanti kita akan coba untuk balikkan itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, apakah masih ada? Kita akan berdoa ya, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia pada kami. Kau kiranya tolong supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan semakin baik, terutama mengenai eklesia, mengenai jemaat Tuhan. Kami bisa sampai kepada pemahaman yang benar dan tepat. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan jangan lupa kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa juga layangkan lewat WhatsApp group yang sudah kita buat. Dan sampai di sini kalau begitu kelas kita, ya. Dan selamat malam dan Maranatha.